وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة جميع إخواني من النبيين والمرسلين وآل كل أصحاب كل أجمعين، والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف سناتهم، يحفظنا بجاههم ووفنا بهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم إلى أرواح الأمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين، وإلى حضرة جميع الأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، بريا بحرها بلادها جبالها ودتها، خصوصا إلى حدث الشيخ القطبي رباني والعالم السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرة فخر الوجود الحبيب الشيخ محمد الثاني، ثم إلى أرهال الزمان خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد، إلى حضرة الحبيب عبد الكريم بن السكاب، إلى حضرة حجة بن الإسلام أبو حامد محمد الغزالي، أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وكثر من مثوباتهم وضاعف سناتهم، ويحفظنا بجاههم وانفعنا بهم، ويعيد عننا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى أرواحهم. شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء جنة مرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بمن في الدارين آمين. Sebelum mengiring anak sarang maus tuan masuk masjid sarang niat i'tikaf dalam masjid menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Nawaitu al-i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Niat kaula i'tikaf di dalam masjid mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halatu wujubil qada' mal imsak ila al-ghurub. Hal-hal seseorang yang wajib qada akan tetapi juga disertai untuk menahan diri sampai terbenamnya matahari. Sebelumnya ngereng arang-sarang kita mereka semakin berada dalam bulan Ramadan, ma'emut esensi daripada bulan Ramadan kita berpuasa dan kita selama 1 bulan penuh secara otomatis kita bisa bangun malam untuk sahur. Selain bulan Ramadan biasanya kita berat. Semakin alhamdulillah kita bisa bangun malam bulan Ramadan. Itu menunjukkan apa? Kebiasaan ini selama 1 bulan penuh jangan sampai kita tinggalkan. Sampai Ramadan kita tetap bangun sebagaimana biasanya. Itu yang pertama. Nomor 2, banyak sekali orang penikah di zaman akhir zaman Rasulullah orang yang meninggalkan Al-Quran mahjura. Nah kita bulan Ramadan ini alhamdulillah maos Al-Quran lebih banyak daripada bulan yang lainnya. Usahakan hal itu tetap dipertahankan
walaupun setelah bulan Ramadan. Ya habbadah, kata orang Arab. Alangkah baiknya seandainya kebiasaan ini tetap berlaku di bawah setelah bulan Ramadan. Misalkan tidak dipraktikkan di masjid, tak bisa, maka tetap dipraktikkan di dalam masing-masing. Sareng keluarga, sareng nak kanang, sareng tapotran. Apa-apa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling baguslah afdalnya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Qur'an. Kita alhamdulillah mun bulan Ramadan ni Al-Qur'an teku buka baca. Terkadang munten bada orang ketika selesai bulan Ramadan Al-Qur'an ni masih sabar torot ketemu tahun depan boleh Ramadan datang. Ya. Usahaki mau misalkan bisa sehari mau sejus. Berat kelu start iki mau setengah jus. Berat kelu start iki mau seperapat. Yang penting kita dalam sehari semalam usahaki bisa mau lebih dari 100 ayat. Itu. Esensinya kita bisa melakukan hal itu. Kita sudah ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala asyam selama 1 bulan penuh, dan kebiasaan-kebiasaan itu jangan sampai kita luntur kalau sudah keluar dari bulan Ramadan. Tetap pertahankan hingga bertemu dengan Ramadan tahun depan, karena kita tahu nih betapa banyak orang yang semakin asyam bareng tahun datang tak nyapu. Semakin kita udah masuk 12 Ramadan tak ikrasah 12 Ramadan mulai 10 yang kedua sekecakik lah temu Idul Fitri. Dah keluar dari bulan Ramadan tahun datang temu lah bahasa boleh. Pernah kan kita merasa kayak gitu? Sering kita semua yang berada kita itu mau apa boleh lo orang terlalu bulan lagi. Lo orang 2 bulan lagi. Inilah hidup kita seperti itu. Nah, apa tahu Allah? Allah SWT tahu keadaan orang yang yaumul qiyamah. Qala kam labith? Berapa lama kamu hidup di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, kita hidup di dunia ni kan sehari atau setengah hari. Padahal umrah bersebitak tahun. Bersih 40, bersih belum polo, bersih 100. Zaman-zaman umat terdahulu sampai dapat 1000 tahun. Itu ki adabu yauman aw ba'da yaum. Sehari atau setengah hari. Berjukan saya adabu asyiyatan aw duhaha. Berapa lama hidup di. Ya Allah, hanya hidup di ni kan sebitak tahun, seakan-akan kan ingat di waktu duha atau ingat waktu isya to. Saking cepatnya waktu ini berlalu. Dan mereka ngereng. Kita harus mujahadah melawan nafsu. Audit nikah sekejap sementara, kita hanya transit tentunya, dan akhirat adalah selama-lamanya. Jadi jangan sampai dengan berlalunya bulan Ramadan kita tak membiasakan diri untuk bangun malam. Di situ juga ada momen untuk tahajud, ada momen juga istinah. Dengan Al-Quran disebut hakim di antara ciri-ciri orang yang mukmin adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang mau istighfar ibadah sahur. Jika pada orang yang amal laki seandainya tak bisa solat tahajud 2 rakaat kemudian istighfar minimal tak perlu wudu, tak perlu solat, bungo tengah malam kol tungkol 2 kentar kejedeng aseni ya emot panjenengan pas mau istighfar kita lekon kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Paling 1 menit, tak ada 2 menit itu. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Baca itu pas asarin boleh. Tak usah wudu, tak usah solat langsung. Kenapa? Mulai masuk karakter Al-Quran wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Nah, banyak sekali umat Islam pada zaman semakin sekuat, bahkan sampai tak asarin gara-gara apa? Liga Champion. Bal-balan binar langsung. Bal-balan apa? Juventus lawan apa sana kan? Apa itu nama-nama bal-balan itulah. Bina. Tapi ketika sholat tahajud, ya Allah, membuka kelopak mata cik berem. Coba kaulah remaja juga no tapi saya lah sekut ngejim. Angkot kilo, angka 5 kilo, angka 10 kilo, angka 20 kilo. Waktunya bangun tahajud membuka kelopak mata saja cik berem. Ngalak kental dan sapa sedikit pun boleh.
Itu fenomena kaum muslimin sebagai semakin banyak seperti itu. Oke, itu pas di antaranya juga estona ada doa berdasarkan dari para ulama. Pas pada doa-doa yang berdasarkan langsung dari Rasulullah. Itu juga disebut kalau doa maksur. Napa di antaranya doa maksur? Timin bercerita sahabat entar ke Rasulullah. Sahabat mereka susah. Periksaan bi Rasulullah. Ya fulan, apa ban mak susah? Kemudian sahabat ya Rasulullah, kemudian nikah banyak tengah. Oh, dia. Napa kemudian Rasulullah? Aina anta min tasbihil malaikah? Engkau di mana dari bagian tasbihnya para malaikat? Apa napa? Kemudian Rasulullah pakon mau subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sampuna adzan 10. Dan ini keamanan dari Rasulullah. Ini ucap doa maksur. Rasanya adzan 10, sendi salat sunnah kellu. Cik mau senika subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ini istana mau 100 kali. Nah, kan mun orang kita oni pengajian mereka biasanya mau bacaan anyar, tapi nggak biasa. Kimpon tetorot sebada yang kita lampon mereng kita itu amal lagi. Ika badis menapa? Rezekinya lancar. Kita bisa olati juga dari hadis mereka Rasulullah tak makan bekerja keras banting tulang. Tak makan nggak nikah. Harus lembur malam hari. Tapi makan kenapa? Pakon adua. Karena diutamakan berdoa, nomor 2 baru ikhtiarnya. Ikhtiar juga dibutuhkan. Deki ikhtiarnya ke senaus tak masuk akal, tapi mendak kuat dak pangeran, kuat amalan nak, kuat yakin dak pangeran. Kenapa ikhtiar itu nomor 2? Walaupun tak masuk akal di Allah Subhanahu wa taala paring rezeki. Ingat serah Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditabung di Firaun, itu Nabi Musa berapa? Pakon tokol tasek ngangkui tongkat. Padahal bade pengkir tasik. Mungkin kita mikir ada apa pangeran maki ada bu sorotokol tongkat ada tasik kemudian terbelah menjadi 12 bagian. Kata Allah kebesar untuk membuka lautan tanpa mukon. Tapi Allah apa? Menunjukkan kodi nang dunia penegak ada sunnatullah, hukum alam, sebab akibat. Walaupun secara logika nggak masuk akal, tapi karena kuota iman, kuota doa, aman lagi akan terbuka, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seneka juga istana sampuna adzan 10 kita mau subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali pas salat sunnah 2 rakaat sebelum 10. 2 rakaat sebelum 10 menikah dengan Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih utama daripada dunia ban seesena. Kita olati nang dunia ni benda apaan? Beda rumah ganteng, beda mobil, beda alfal, beda emas, beda berlian. Nah, sholat 2 rakaat ini kan lebih baik daripada dunia ban seesena. Baik. Nomor berikutnya ada doa maksur, doa dari Rasulullah, benih dari para ulama, benih sahabat atau tabiin. Kenapa? Doa dari Rasulullah seepakon mau sampona mengerjakan sholat sunnah 10. Dan ini kan banyak senaus tu pondok orang-orang yang menerapkan ini. Apa? Mereka walaupun tahu, tapi karena kebiasaan dari kayak sebelum tak ngamal lagi. Padahal juga ini kan diantara sunnah-sunnah nabawi. Kenapa? Bisa ajudan sehari neng Khulasoh Ba'alawi atau beneng Play Store download aplikasinya atau tulis nang Google doa subuh setelah sholat, doa fajar setelah sholat sunnah. Bacaan Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajmu' biha syamli wa talmu biha sya'thi ila akhirih. Ini kemun mau sekitar 4 menitan. Nah, perlu dikit lah tadi pas salat subuhnya. Itu amalan-amalan sehari semalam ini kan langsung yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ngiring kita amal lagi walaupun misalkan tidak bisa baca berjemaah kita bisa amalkan secara sendiri-sendiri. Baik, halat wujubil qada' ma'al imsak ila al-ghurub 6.
hal-hal yang wajib qada puasa disertai kelaban menahan diri sampai terbenamnya matahari. Sebelumnya abdina emot ada tips bagaimana caranya agar kita setelah sholat subuh nika tidak ngantukan, tak ngantuk. Kita biasanya mau sahur ternase pas setelah sholat subuh kan mulai ngantuk itu terasa. Cara nekatin apa agar tetap tinar? Pertama, perhatikan durasi tidur. Mun korang asaren senaus saren kol 2 kol 3 nika tak kira kuat. Durasi tidur berapa? Ibarat HP mun 100% kan beda mAh ada 5000 watt, ada 7000 watt. 7000 mAh dan 5000 mAh. Kita ini ke masing-masing durasi tidurnya nggak sama. Itu pertama perlu diperhatikan. Berapa durasi tidur kita yang dibutuhkan? Orang sepone ke sekitar 4 petok sampai beluk. Berarti saya 6 jam sampai petong jam. Nomor 2, saya kebaris tak ngantuk adalah mun dasare asahur minum kopi. Itu rahasianya. Kopi juga nih macam-macam, tidak semua kopi ini bisa menghilangkan ngantuk. Sementara melawan ngantuk nih mujahadah, minumlah kopi setelah sahur. Kopi ini kan yang merasakan beda kopi yang kopi kepala api pakun ki ngantuk. Tapi beda kopi saya lakaran kuat itu merek Singa. Kafeinnya itu lumayan kuat. Indomaret bada, Perintis bada, Bunga Swalayan bada. Si merek Singa itu. Itu bagi orang pecinta kopi itu setiap kali minum kopi bisa saya sakit. Biasa namun orang minum kopi mun kuat pas lastari minum pas attention entar ke jending mun beda esen namun ada esen pas aseni. Itu mun tero tak ngantuk lastari sopu termasuk abdina tiada hari tanpa minum kopi. Benar hari selalu kopi. Tabuna para salihin, orang salihin juga minumannya adalah minumannya kopi. Kopi ini kan bisa menghilangkan ngantuk. Mun orang terus tahajud kuat tengah malam, minumlah kopi. Orang tahajud sunnah. Polana sunnah, minum kopi juga norok hukumah sunnah. Jadi panjenengan kan ngamal lagi kesunahan. Senega juga mun orang tak ngantuk minum kopi, agak baik semangat, terengginas. Kami minumlah kopi. Promosi kopi ini ke masjid. Bepeke dapat kopi. Engki. Cuma resikonya minum kopi mulas dari sahur biasa terkadang pas terlantar ke jeding dan itu tidak bisa tidak. Baik. Al-awwal ala muta'addin bi fitrihi. Hal yang wajib orang mengqadha puasanya dengan disertai harus menahan diri sampai terbenamnya matahari. Apa? Orang yang sengaja sengaja mokel. Nih kamu orang Asia pas di tengah are mokel. Kenapa? Wajib dia untuk mengqadha nomor 1, nomor 2 wajib untuk menahan diri sampai terbenamnya matahari. Zaman semakin ini bahkan banyak sekali tren-tren mokel berjemaah. Ya, TikTok, Amyo, padahal tulisan rajin itu terkait akhirnya kalau pas saya berbulan-bulan dalam bulan Ramadan tidak bisa menandingi pahalanya orang saya apa sesaat dalam bulan Ramadan itu banyak. Jadi ikut cara apa? Maksiat jemaatan. Itu masuk neraka secara berjemaah. Mokel bersama. Kebaik prank, kebaik colocuan, kebaik konten. Akhirnya orang itu ketika kebaik konten hal seperti itu bisa menyebabkan apa? Orang si mokel, orang si membental pasana itu dianggap perkara yang gampang, bukan hal yang sangat biasa aja. Bahkan biasanya beri abdina kesor aja. Perjalanan itu banyak orang yang jualan es campur, bekan. Jadi kapan jalan ada bulan puasa apa benih sih kepikiran. Iya bulan puasa banyak ya Allah kaum muslimin. Banyak saya nggak kaya. Pasti mangki itu kan sajian banyak biasa 10 terakhir. Lebat pasar berak sampang dan geser. Lebihnya orang yang atelasan kada. Demeleng minum aroko anu. Ya Allah. Gimana? Salahna sera. Si salahna abdina.
Jadi pribadi dakwah orang ki lemah. Sehingga ketika mengajak untuk berpuasa syariat Islam, mereka rukun Islam, mengajak puasa mereka masih belum mengetahui keutamaannya dan manfaatnya. Mun oning keutamanya raja. Di antara orang mun asiyam mereka manfaatan apa? Kebaris awet muda. Cukup nikah. Manfaat citung baik secara zahir kebaris awet muda nikah udah cukup. Biasanya orang ketua ketela serau sepon kaki ketela trauma. Kenapa? Sering-seringlah berpuasa. Nikah abdina buku nikah esensi puasa. Nikah buku lebur, cek lebur. Esensi puasa kajian metafisika. Jadi apa manfaat kita daripada puasa secara zahir dan secara batin? Nikah dikaji secara ilmu metafisika, ilmu abstrak. Lawan katanya adalah ilmu fisika. Iki ilmu yang eksak, ilmu fisika. Mun ilmu metafisika hal seperti itu yang fisika tapi yang sifatnya abstrak, yang tidak terlihat. Dan ini kah esensi puasa apa kajiannya secara metafisika. Panjenengan mohon maaf sedikit insyaallah sajian libur asian. Ini kebanyak nang Shopee ini kan. Karangan orang Madura. Asmaipun Kiai Haji Bahauddin Mudhari. Panika lesete sekitar tahun 19 apa tahun 70-an. Yang Kiai Haji Bahauddin Mudhari orang Madura asal Sumenep. Panjenengan mengualati sejarahnya beliau yang terkenal dengan dialog Kristen dan Islam. Nika Zakir Naik orang Madura nang tahun 90 nang tahun 70-an. Nika ajib. Nika buku mereka terutama masalah dialog Islam dan Kristen sudah diterjemahkan ke Eropa. Kenapa? Playbook. Oh nang Google sombong menan. Mun playbook nang Google sombong. Ani keberadaan secara fisik kan. Nang Shopee baca pembang. Panjenengan mun oning ketak buku mereka mun maos insyaallah lebur Asia. Kenapa? Di antara disebut haki manfaat puasa kita itu jangan sekedar menahan diri makan dan minum dari subuh sampai maghrib jangan. Tapi pakon menjaga nang kitab ulama-ulama tasawuf bahasanya asrarus siyam, rahasia-rahasia puasa. Atau anwarus siyam, cahaya puasa. Nur, cahaya. Dan kita sebut lagi, ada apa di balik itu? Ada frekuensi, ada getaran, ada aura bahasa modern. Nang buku ini. Di antara orang mun asiyam mereka epakon menahan diri ketika asiyam pen are jangan sampai mereka ada berlebihan atau minum berlebihan. Usahakan ada rasa lapar setiap hari. Nah, ini kocak orang si asiyam saya tepat. Kenapa? Orang yang lamba munci teroteti andi apa itu andi kekeramatan bisa seneka bisa tak kira lepas dari si aja mak asiam atapa itu asiam juga atapa entar ke gunung menyendiri atau beberapa orang semun sebelum Islam lamba pada kejawen lagi tak ada yang apa itu makhluk bernyawa atau mengerawat tak ada nasihat pote, coba ada konyi, atau beberapa nasihat potato tapi tak ada jukot, atau beberapa tak ada sesuatu yang kena apa macam. Nah, itu semua adalah menahan diri. Ketika menahan diri ini kan nafsu aklubuk. Nafsu aklubuk etapot. Suatu saat aneka bakal muncul. Nah di saat itulah orang ini kocak adik suatu kelebihan. Itu mun orang berkurun nah. Dan yang Islam elatih seperti itu, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan kekeramatan, keanehan, bukan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita asyam karena Allah. Justru ketika kita asyam karena Allah, manfaatnya lebih raja daripada orang yang asyam telah tujuannya oleh kekeramatan. Orang peserang harapannya langsung dia si andi langit dan bumi dia pangeran Allah Subhanahu dan pendidikan ini kemudian orang macingat nih kang laki oh nih esensi daripada ikhlas itu apa? Jangan dikira orang ikhlas ini kata oleh kenapa? Justru nih oleh lebih raja daripada orang yang mengamalkan suatu hal karena mendapatkan hajat itu. Hingga orang mau sholat yasin 40 kali. Ben are 40 kali berisi 40 kali selama 40 hari.
Napa adik hajat raju yang malaki. Kapan oleh hajat pas ambu. Ani kan ki ambu kan hajat. Tapi mun orang nak kalakaran petati dere teki ben arim pak polo kali. Karomat penjenengan wali. Tujuan menapa? Karena pangeran tak mengharap dunia, tak mengharap anu sampai mun orang-orang letak di depan level itu ya. Dunia ini kan datang tibi, tak poron hari. Lah tak begitu. Engkau ada dah terom nyitung dak pangeran. Padahal dunia dah nyanter. Mun kita kan enten. Mun dunia kita sinabah. Dan ini kemudian orang esensi daripada ikhlas. Dan ini kan bukan kajian esensi daripada puasa. Kaji secara ilmiah dalam ilmu metafisika. Pon, mun bade pertanyaan ya kita usah atau sesi tanya jawab terakhir. Kala orang saya pakon menahan diri, bane pakon wajib mengqadha adalah orang yang sengaja dan mokel. Nomor 2, ala tarikin niyah lailan walau sahwan. Nomor 2, nikah orang yang meninggalkan niat puasa pada malam hari walaupun orang tersebut lupa. Misalkan kita kan biasanya mau sholat tarawih, pas sholat witir kan pas mau niat siam tadi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Pas suatu malam kita tak sholat tarawih. Polan bade keperluan atau berperjalanan. Kalau pain gila tak niat, dapat laku adan sopu. Kapan marin sopo pas emot, ya Allah mana mata anian kok. Kata kenapa? Nikah orang wajib untuk mengqadha. Nomor 2, wajib untuk menahan diri sampai deki waktu maghrib. Gara-gara apa napa? Gara-gara tak niat. Nikah adalah madhab Asy-Syafi'i. Kalian penikah biasanya kita taklid 2, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kenapa? Malam pertama bulan Ramadan, pertama niat sebagaimana niat Imam Malik, asyam bulan Ramadan 1 bulan penuh. Mun Imam Malik cukup niat 1 kali bulan malam pertama 1 bulan penuh pon. Mun Imam Syafi'i wajib niat setiap malam. Jalan pernikah pakon kenapa? Mun malam pertama pakon melaksanakan 2 niat. Pertama niat sebagaimana Imam Malik, nomor 2 niat sebagaimana Imam Syafi'i. Seandainya kita kelopain kaleb tak niat malam are, maka masuk ke madhab Imam Malik lastari niat pertama kali malam pertama Ramadan niat selama 1 bulan. Nih saya ingat nih kan menabi orang asyam Ramadan wajib. Mun orang asyam sunnah tak kotu niat malam are. Panjenengan oleh niat sampona salat subuh kol 6 kol peto kol belu sampai sebelum duhur. Oleh niat salat siam sunnah oleh. Tapi beda syarat tu. Jak ada jak nginum. Dikit pas kemarin subuh malah sarapan ada nginum pas niat sebut niat apa sah hari Senin. Tak kenging itu caranya. Kau tu kenapa? Tak ada tak nginum dari adan subuh dikit pas kol belu kol sanga pasan mesam ko niat apa sah sunnah baik sekali dah kenging itu. Kan asyam sunnah. Menabi Ramadan punten tak kenging. Berarti sampai bila? Sampai dikit masuk mancing duhur. Mun dapat duhur pas niat asyam niat sunnah, senau tak ada tak nginum gila, tapi dah dapat waktu duhur tak kenging. Dah tak bisa niat. Tapi mun sebelum duhur emot langsung niat kenging itu. Baik. Nomor 3. Ala man tasahhara dhannan bi baqa'il lail fabana khilafahu. Orang yang sahur menyangka masih tetap malam hari tapi kenyataannya sampun masuk subuh. Semangkin subuh kol 4 lebat 16. Menurut aplikasi kita kol 4 lebat 16. Panjenengan bungo kol 4 lebat 20. Langsung
Ya, kita adzan, montut aing minum. Kapan lah tadi kayak pas maos astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Loh, ari aku tak para iko mate. Kata berapa? Tingko sing minum aing dia masuk sopu. Kan kau tak ngiding butuh adzan kela, tak ngiding muadzin saya macam tua kela. Temu astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Gimana? Itu panjenengan wajib mengqadha. Nomor 2 wajib menahan diri sampai ke waktu maghrib. Gara-gara kenapa? Sabtu kita masuk subuh, kita mancing subuh ternyata masuk. Oke. Nomor 4, ala man afara dhannan al-ghuruba faban khilafahu. Nomor 4, orang yang asiam apukah sangku ampun masuk waktu maghrib. Competa are. Ternyata kita ondem canojan ematura. Panjenengan asaren saking payan. Apan bungo cek betengah. Oh, hari maghrib ya. Biasa ngari maghrib. Pas langsung montut kolak es campur atau air. Pas dateng lagi kak malah ada air. Hari aja maghrib jo waktu dapeteng. Punten ternyata kenapa kan ondem luar. Nah, kalian mereka kenapa? Panjenengan wajib mengqadha, juga wajib menahan diri sampai adzan. Nomor 5, ala man bana lahu yaum 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Nomor 5, orang yang mengira bahwasanya di hari tersebut masih 30 Sya'ban. Jadi orang mereka sobung pakai data negara. Tak merengakib isbat malam hari. Penetapan pemerintah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa misalkan. Jatuh pada hari Senin. Pas panjenengan penegah kenapa? Di hari Senin sangku tanggal 30 Sya'ban. Kibak pun ada nginum seperti biasa. Pas saya kembali lah bermakinakan. Desnya kan kita Ramadan. Malam mabada isbat andi pakai data ya. Malam mare isbat astire udah Ramadan tanggal tunggal. Orang semerangane kamu apa? Wajib dia untuk mengqadha. Nomor 2 wajib dia untuk menahan diri sampai maghrib. Poncak tak boleh. Gara-gara kenapa tak ini cak semakin ternyata tanggal 1 Ramadan. Nomor 6 terakhir. Ala man sabaqahu ma'un ghairu masyru' ghairu ma'murin bihi min madmadah aw istinsyaq aw ghusl. Orang yang kemasukan air ketika mandi disebabkan madmadah akmor atau istinsyaq memasukkan air lewat hidung atau ghusl atau orang yang mandi ketika mandi pas masukkan air. Nah, kita lihat mun seandainya penikah mandina adalah mandi yang memang disyariatkan seperti orang si junub. Orang junub mereka kan memang wajib. Atau orang mandi yang disyariatkan sunnah. Kenapa? Ketika mau menghadirkan Jumatan. Nah, ketika akmor, audu pas akmor, kemasukan air, atau beristinsyak, atau bermandi pas kemasukan air. Dan ini kau hukum apa? Tak apa, tapi benar. Gila ini kan masuk ketika mandi adalah hal-hal yang memang diperintahkan oleh syariat. Mumpas beda orang mandi. Ingat orang Indonesia mandi sehari 2 kali pagi dan sore. Mandi sore. Benikan polana junub, benikan polana hadir Jumatan, kan pokong pen sore mandi. Ketika mandi pas masuk ke kopeng. Atau masuk ke elong, atau masuk ikining klunyok marisikan bedain pas klunyok. Kata apa? Itu hukumah pasana petang ban wajib untuk qadha, ban wajib untuk menahan diri sampai masuk waktu maghrib. Cik ada pertanyaan, Ustaz, mun bada orang asyam Ustaz. Sebelum sepuh melakukan ibadah bersama dengan istri Ustaz. Ternyata adzan sepuh. Kita adus. Masa sepuh katina Ustaz siam Ustaz. Bisa siam. Jawabannya apa? Jawabannya bisa. Terus akhir siam iki mandi besar, mandi junub tidak sampai masuk sepuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Nika hendak buku nika ya mana esensi puasa. Badicukan kumpulan dari beberapa amalan-amalan ibadah dikumpulkan dalam satu buku. Apa judul? Setetes ibadah di samudra. Ini kadang-kadang beliau juga kumpulan dari beberapa buku. Ini orang Madura, orang Sumenep, orang NU, tapi masuk ke pengurus Muhammadiyah, tapi aslinya orang NU. Jadi mun kita lihat terkadang membedakan antara NU dan Muhammadiyah itu sami, tak jadi masalah. Cuma kita kalau lihat nih orang yang biasa tahlil, biasa kunut, mun saudara kita si Muhammadiyah kan beten. Jadi kita jangan terlalu rasis, jangan terlalu rasis. Tetap saudara kita. Nah, beliau walaupun orang NU tapi masuk dalam organisasi Muhammadiyah dan menjadi pengurus di sana. Beda pertanyaan kan itu? Nikah disebut lagi juga bahwasanya orang nikah pada hakikatnya adalah antena, ibarat anten. Kita bisa menangkap sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilham ke hati manusia. Kita bisa menangkap itu. Bahkan bisa menangkap getaran. Cuma orang ini bisa menangkap, tidak semua orang. Tidak semua orang bisa merasakan hal itu. Dan sebenarnya untuk mendapatkan hal itu adalah diantaranya apa? Sering-seringlah berpuasa. Artinya di huruf lamba ilir boyo mereka orangnya istiqomah asyam Senin Kamis istiqomah sampai 1 tahun sana. Suatu saat ya cek bicakan jena pada asatid untuk perjalanan entar rekreasi. Mereka ya cek tak koron. Ayo ikut. Kenapa? Enggak, saya ada alasan lain, ada urusan lain. Tapi dalam hati baru saya nyekel. Tak koron. Ya cek tak koron. Di Budin kapan mengangkat rombongan kita mengalami kecelakaan. Orang sedih selamat. Apa? Ada insting nangkap bakal ada kejadian menorong. Pokok aroma tak nyaman. Mereka instingnya kuat. Baru apa? Sebut asyam. Tapi asyam juga benar cuma sekedar asyam cuma menahan makan dan minum punten, menahan dari maksiat dan memperbanyak ibadah, terutama Al-Qur'an. Karena mereka menorang ketika asyam konca bekel membada orang yang mencaci maki pakon atabu inni shaim sengko asyam. Tahan diri. Kenapa? Karena itu momennya energinya tepang terbuka. Beda orang tabrakan. Ketika nabrak sore JJS tu jalan-jalan sore nabrak pas sore minta sepora tak langkung sepora kuda makin sedih. Apa-apa kuda mangkat tinggi makin antos makin. Sekecaki ada Allahu Akbar pas kikir orang dia tak telak pun kena sitir dah. Tapi kenapa? Saya kikir ngantos ada kikir ngantos ada konen pakon suruh menahan diri gitu kapan ada pas kikir tak telak pun kena jelas orang kok hari tinggi maksa sinyal pejabat kacir dia itu orang momen beda orang nggak beda Allah alam sawab ngereng kator. Thank you. Gmail. Yang kedua, apa ekstrem buka, kita boleh Ada pertanyaan, apa yang dimaksud yang dikatakan setan itu dibelenggu ketika bulan Ramadan? Jawabannya kenapa? Memang setan itu ditahan. Setan itu sebenarnya sudah bebas free selama 11 bulan. Dan setan itu sifatnya hanya bisa membisikkan ke hati manusia. Lalu ditangkap oleh manusia untuk mengerjakan bisikannya setan. Tapi bulan Ramadan, ini setan itu sombong. Tahan saja. Sombong bisikan. Tapi Ustaz maki ibadah orang yang maksiat Ustaz. Itu bukan setan itu. Apa? Nafsu. Karakter kita yang sudah terbentuk 11 bulan sebelumnya. Kita tenoro dalam bulan Ramadan. Mun setan ancam setan, jangan kambing hitamkan saya.
Kalau belenggu berdasarkan hadis Rasulullah, kalau tahan. Mun beda orang sebegibah, orang kikir, orang nokol, orang anu, engkau taruh noro. Masa engkau salakin neto jang setan. Itu karena nafsu kita yang sudah terbentuk selama 11 bulan. Kalian pernah kenapa? Orang mereka sebelum bulan Ramadan, bahkan dari bulan Recep, mereka sudah epakon bulan Recep punya istighfar. Recep syahrul istighfar, punya mas istighfar, pembersihan diri. Astagfirullah, punya ibadah. Dari bulan Recep. Mana kaya Syaban, epakon punya mas solawat. 2 bulan kon 1 bulan 2 bulan. Kipuru bulan ketelok nikah adalah epakon asyam dengan memperbanyak maus amalan Al-Quran. Tojuna gimana endingnya nanti di Idul Fitri. Idul Fitri ketika kita telasan itu diharapkan prosesnya adalah selama 3 bulan. Memang mereka orang dalam keadaan persis sebagaimana wulidatu ummuhu dilahirkan oleh ibunya. Jadi udah di training dari bulan Recep Estonia. Nah. Baik. Kita pertanyaan nomor 2 kita jawab. Ini kita tambahin poin. Pertanyaan nomor 2 kita, apakah sesudah akukah boleh kita riba? Ini lagi. Jawabannya senau selesai akukah jangan riba. Selamanya jangan riba. Tak kenging riba. Okay. 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 Orang riba ketika lasar bulan Ramadan itu pakun untuk menahan diri. Untuk masalah pahala tidak. Jangankan bulan Ramadan, di luar Ramadan saja dalam Al-Quran bagaikan makan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu, bangkai saudaramu? Fakarihtumu, maka tentu kalian membencinya. Aneh kan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebihan boleh. Lebih ngasteti boleh. Pola kenapa? Bukan sekedar kejadian yang dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Tuh saya bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi esensinya apa? Riba itu dijauhi baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tapi bil khusus di bulan Ramadan mereka lebih diutamakan, lebih jauhi pengastete. Tetap mereka saya riba. Kecuali riba yang diperbolehkan. Riba kalau memang ada tujuan yang benar. Apa? Pertama, kasus kepolisian itu sekut riba itu. Pak riba, ya itu kan membicarakan melakukan investigasi. Itu kan kucak riba juga. Tapi dalam hal ini boleh. Situ. Nomor 2 ada riba misalkan agar orang terhindar dari sifatnya dia. Beda orang ala marah potra bining kancana. Panjenengan oning ce orang saya alaman ini sifatnya karakternya pun malam lebih dugem nemenuman pas ngebala panjenengan ada kancana. Laja alaman tujuan. Ada apa? Juga orangnya sukut ntar diskotik. Sukut minum-minuman. Panjenengan kok cari riba di situ. Itu riba tapi yang diperbolehkan. Untuk kenapa? Agar tidak sampai jatuh pas ngalak manto itu pas potra bining tenorok dengan orang sekedar. Itu riba yang diperbolehkan. Tapi selain itu tidak diperkenankan. Jadi di luar bulan Ramadan sudah tidak dianjurkan, apalagi di bulan Ramadan karena dosanya juga dilipat gandakan. Pertanyaan nomor 3 tidak mana? Nafsu ben jamil. Ada pertanyaan, nafsu sama dengan setan? Jawabannya tidak. Nafsu itu beda, setan itu beda. Nafsu itu karakter yang ada dalam manusia. Setan itu ya setan. Sifatnya apa? Membisikkan, ngajak. Kalian mereka sahabat zaman Rasulullah sampun perang Badar, Rasulullah jawab kita akan melawan
perang yang lebih besar. Sahabat himang, ya Rasulullah pasera perang yang lebih besar. Kita sudah melawan musuh perang Badar. Dan Rasulullah, an-nafsu baina jambaik. Nafsu yang ada dalam dirimu. Aneka lebih berat daripada 70 setan. Bukan satu setan. Nafsu sebadan. Nafsu ini kan bahasa modern semakin bahasa simpelnya ya. Karakter yang jelek. Sifat kebiasaan kita yang jelek. Itu nafsu. Bahkan Allah SWT ketika menciptakan nafsu tersendiri diciptakan nafsu. Allah SWT melisanin. Siapa sengkok? Ben siapa baan? Napa je mencang nafsu? Saya, kamu. Nafsu gak itu? Mun setan kan kena iblis diciptakan apa akan sujud ke Nabi Adam tak poron cean tak ada. Apa ya suruh sujud ke Nabi Adam jangan iblis khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api. Nah, esensinya iblis kena dari apoy. Setan apoy. Mun nafsu pun lain tersendiri. Ketika Allah menciptakan nafsu tanyain man ana? Kamu, aku. Engkau itu nafsu. Nah, nafsu ini kan badan nafsu si bagus, badan si coba. Atau apa? Bahasa lain juga ada sinonimnya, keinginan si bagus, keinginan si coba. Badan keinginan si bagus berasal dari nafsu, harus si bagus. Kita mau ibadah, itu nafsu si bagus. Apa? Semangat keinginan. Mun sabung nafsu, kita tak bergairah. Oh dia tak bergairah, mau ibadah tak bergairah. Polan kenapa? Tadi nafsu. Mun beda nafsu ta'ar kan perkara mubah. Ketika adi nafsu, itu lahap. Polan beda nafsu. Mun tadi nafsu pun sampai ke keluarga pun mun tadi nafsu yang kita itorot. Mun tadi nafsu. Padahal itu mun tarda keluarga kan ibadah. Ya benar Rasulullah ibadah itu. Benar sahabatnya Rasulullah benar kalau orang tar apolong dan keluarganya itu termasuk ibadah. Kata benar Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau meletakkan hal itu di perkara yang haram? Bukankah itu haram? Engki ya Rasulullah haram. Begitu juga kalau kamu letakkan di tempat yang halal, maka itu halal dan pahala. Dapat ganjaran. Itu nafsu juga. Jadi nafsu itu lain, setan itu lain. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Al-Fatihah ala man sayyidil habib Muhammad bin Habib rahimahullah taala wa ala man salihun. وما علمنا من صالح بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perlu diketahui masalah sholat isyraq. Isyraq ini kan beda utama ulama saya tahu isyraq itu duha bersemacam. Isyraq itu beda, duha itu beda. Kapan waktunya isyraq? Waktunya isyraq itu setelah matahari terbit, paling cepat menurut ulama 17 menit. Jadi semakin matahari ini kan terbit kol lemak lebat setengah lekor. Anggap terlopologi, tambahin 17 menit kol lemak 40 petok, boleh panjenengan untuk sholat duha. Di situ waktunya isyraq. Paling cepat kayak pendapat. Beberapa ulama menyebut 20 menit setelah terbitnya matahari. Jadi matahari nang timur ngombar jika proses oga itu 17 menit sini. Nah, biasanya pas bajang ibadah. Menjang bajang kan lumayan keki, pon panjenengan kenging untuk sholat. Mun semangken kol lema 36 ki kurang sekitar 11 menit aki. Disuruh kurang 11 menit aki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.